pagi Jumat Damai, ada damai? Bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita masih sehat dan kuat, dan kita juga tetap ada kesempatan untuk beribadah. Sekalipun kita masih bergumul dengan situasi sekarang dengan pandemi COVID-19, namun saudara, kita percaya bahwa Tuhan tetap pegang kendali atas dunia ini dan juga atas kehidupan kita. Saya bersyukur untuk kerinduan dari jemaat Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mau mengajak kita untuk bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari, untuk rahmat-Mu yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur bahwa ada kesempatan untuk kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan firman-Mu adalah ya dan amin. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami Tuhan. Dan kami sungguh perlu firman Tuhan untuk kami boleh menjalani kehidupan kami ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu Tuhan buka hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan, dan tolong kami untuk melakukan firman Tuhan juga dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik jemaat Tuhan yang dikasihi, pagi ini kita akan melanjutkan seri khotbah kita dan kitab Hosea. Dan pagi ini kita sampai di Hosea pasal yang ke-10, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-15. Hosea 10 ayat 9 sampai 15. Mari kita membuka Alkitab kita, dan firman Tuhan berbunyi demikian. Sejak hari Gibea, engkau telah berdosa, hai Israel. Di sana mereka bangkit melawan. Tidakkah perang melawan orang-orang curang akan mencapai mereka di Gibea? Aku telah datang untuk menghajar mereka. Bangsa-bangsa akan berkumpul melawan mereka apabila mereka dihajar karena salahnya yang berganda. Efraim dahulu seekor anak lembu yang terlatih, yang suka mengirit, dan aku ini menyayangi tengkuknya yang elok. Aku memasang Efraim. Yehuda harus membajak, Yakub harus menyisir tanah baginya sendiri. Menaburlah bagimu dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Kamu telah membajak kefasikan, telah menuai kecurangan, telah memakan buah kebohongan. Oleh karena engkau telah mengandalkan diri pada keretamu, pada banyaknya pahlawan-pahlawanmu, maka keriuhan perang akan timbul di antara bangsamu, dan segala kubumu akan dihancurkan, seperti Salman menghancurkan Bet Arbel pada hari pertempuran. Ibu beserta anak-anak diremukkan. Demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai kaum Israel, oleh karena dahsyatnya kejahatanmu. Pada waktu fajar akan dilenyapkan sama sekali Raja Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pagi hari ini. Nah saudara, waktu saya masih SD, kira-kira kelas 4 atau kelas 5, saya punya satu teman baik namanya Angel. Nah, saya biasa main dengan dia gitu. Rumah kami bersebelahan. Jadi karena kami tetanggaan, saya biasa ke rumahnya main sama-sama. Nah, Angel ini punya adik laki-laki gitu. Dan karena pada waktu itu mereka cukup berada, jadi adiknya ini dibelikan PlayStation gitu, nah PS gitu. Jadi dia anak pertama di lingkungan kami yang punya PS gitu. Nah, waktu itu orang masih zamannya main Nintendo, Pac-Man, atau apalagi Mario Bros begitu, dan dia sudah punya PS. Gitu. Jadi ada banyak teman-teman saya datang main juga ke rumahnya, main PS, kumpul-kumpul. Nah, seperti itu. Jadi saya juga tambah sering pergi ke rumah sebelah gitu, karena kan rame gitu, dan saya suka lihat orang yang lagi main PS. Saya tidak main gitu. Nah, jadi biasanya kalau pulang sekolah ganti baju, makan, setelah itu langsung ke rumah sebelah untuk
main gitu. Nah, saudara, kalau sudah sama teman itu paling tidak suka itu kalau dipanggil pulang nih. Gitu. Jadi saya ingat mama saya, dia panggil saya, biasa panggil mari sini. Si itu panggilan rumah saya. Jadi kalau dipanggil saya jawab yo. Gitu. Tapi saya tidak pergi-pergi. Gitu. Tunggu lama-lama lagi, ada dipanggil ulang lagi. Jadi mama saya panggil Queen, pulang Jo. Saya jawab, yo sedikit lagi, tidak pulang-pulang gitu. Ya, namun juga anak-anak ya maunya main terus gitu. Nah, jadi saya ingat saudara satu kali, karena saya sudah dipanggil berkali-kali tidak kembali-kembali, tidak pulang. Akhirnya mama saya datang jemput saya gitu. Dengan sesuatu di tangannya, ada kayu untuk pukul saya. Nah, karena waktu itu sudah maghrib dan saya belum buat pekerjaan rumah, karena ingat main terus sampai lupa untuk pulang rumah. Jadinya saya dipanggil deh. Nah, saudara, waktu saya merenungkan kitab Hosea ini, saudara, saya merasa ini seperti Tuhan lagi panggil bangsa Israel itu untuk kembali kepadanya, panggil bangsa Israel untuk pulang. Nah, saudara, bangsa Israel ini bisa dibilang bangsa yang top lah, gitu. Jadi Allah berjanji kepada Abraham, Ishak, dan Yakub bahwa Dia akan memberkati keturunan mereka, gitu. Dan waktu bangsa Israel ada di Mesir, Allah membebaskan mereka dari perbudakan dengan mujizatnya yang besar gitu, dan Tuhan tuntun mereka di padang gurun. Waktu mereka haus, Tuhan kasih minum. Waktu mereka lapar, Tuhan kasih mana. Terus ada tiang awan, ada tiang api yang menyertai mereka. Terus Tuhan janji juga bahwa mereka akan masuk ke tanah perjanjian gitu. Dan di padang gurun itu juga Tuhan buat perjanjian, Tuhan buat covenant dengan bangsa Israel. Tuhan bilang bahwa engkau akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Oh, so sweet, saudara. Dan ya, mereka jadi bangsa yang kuat dan ditakuti oleh bangsa-bangsa yang lain karena Tuhan menyertai mereka. Tapi akhirnya, saudara, malah bangsa Israel ini jadi tidak puas dengan Allah gitu. Mereka malah lihat bangsa-bangsa di sekitarnya dan mereka bilang begini, oh, kami mau punya raja, kasih kami raja juga, sama seperti bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Saudara, mereka melawan Tuhan gitu. Dan long story short, pendek cerita, saudara, Tuhan kasih mereka raja dan akhirnya kerajaan itu terpecah menjadi dua. Namun Tuhan juga tidak meninggalkan bangsa Israel. Tuhan kirim ada nabi yang untuk berbicara kepada bangsa Israel, dan dalam pembacaan kita pagi ini ada Nabi Hosea yang dikirim Tuhan kepada umatnya. Nah, saudara, kita tahu keadaan bangsa Israel di kerajaan utara ini, saudara, mereka jauh dari Tuhan gitu. Kehidupan Hosea sendiri itu menggambarkan betapa mereka telah melupakan perjanjiannya dengan Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan dan menyembah Baal. Begitu. Dalam pasal-pasal sebelumnya di kitab Hosea ini, saudara, kita bisa lihat dengan jelas bagaimana buruknya dosa bangsa Israel ini. Bukan hanya rakyatnya saja, tapi bahkan pemimpinnya, bahkan para imam, raja, mereka meninggalkan Tuhan. Gitu. Kalau kita lihat di pasal 4 dikatakan di sana mereka berpegang kepada sundal. Di pasal yang kelima dikatakan mereka telah berkhianat kepada Tuhan. Di pasal 6 dikatakan Efraim telah bersinah, Israel telah menajiskan diri. Terus mereka melupakan Tuhan. Pasal yang 8 dikatakan mereka melupakan pembuatnya. Gitu. Dan dosa mereka ini sudah banyak sekali, berlapis-lapis begitu. Dan ayat 15 dalam pembacaan kita hari ini menyimpulkan semuanya, bahwa dikatakan kejahatan mereka itu dahsyat sekali, saudara. Mereka jahat sekali, saudara. Tetapi Tuhan baik sekali kepada umatnya. Saudara, saya kira kalau Tuhan mau tinggalkan bangsa Israel, siapa yang bisa salahkan Allah? Tapi Allah berkata bahwa Aku mau menebus mereka. Allah tidak meninggalkan
mereka gitu. Dan bahkan dalam perikop kita pagi ini saudara, kita bisa lihat bagaimana kasih Allah yang besar itu ditunjukkan dengan seruan panggilan kepada bangsa Israel untuk kembali pulang kepada Allah. Nah, oleh karena itu, tema khotbah kita pagi ini adalah ayo kembali kepada Tuhan. Nah, saudara, dalam perikop kita pagi ini yang kita baca, kita akan lihat 3 alasan kenapa bangsa Israel harus kembali kepada Allah. Nah, yang pertama, alasan kenapa bangsa Israel harus kembali kepada Allah ialah karena Allah mengingat kesalahan dan dosa mereka. Nah, saudara, di ayat yang 9 dikatakan begini, sejak hari Gibea, engkau telah berdosa, hai Israel. Di sana mereka bangkit melawan. Tidakkah perang melawan orang-orang curang akan mencapai mereka di Gibea? Nah, Allah menyinggung atau menunjukkan hari Gibea. Nah, saudara, sebelumnya ini juga sudah disinggung di pasal 9 ayat 9 dan ini diulang kembali dalam pembacaan kita, saudara. Nah, ada apa dengan hari Gibea? Nah, saudara, kalau kita baca hari Gibea itu ada di Hakim-Hakim pasal 19 sampai pasal 21. Kita tidak punya waktu untuk lihat itu secara detail, tapi peristiwa di Gibea itu adalah peristiwa di mana Israel melakukan kejahatan yang besar. Saudara, kalau bisa dibilang ini merupakan masa kelam atau sejarah gelap bangsa Israel. Karena di Gibea, saudara, mereka melakukan perbuatan noda yang menjijikkan. Jadi di sana terjadi pemerkosaan terhadap gundik seorang Lewi sampai meninggal. Kemudian akhirnya mayatnya ini dimutilasi dan dikirim kepada seluruh suku Israel, dan akhirnya di sana terjadi perang, saudara, yang hebat sekali, saudara. Nah, kapan ini terjadi? Sudah lama, saudara, ini ratusan tahun sebelumnya, karena ini terjadi di zaman sebelum raja-raja. Nah, apa yang bisa kita lihat di sini, saudara? Allah ingat setiap kesalahan dan dosa bangsa Israel. Nah, saudara, kitab Hosea ini menunjukkan dengan gamblang, dengan jelas semua dosa bangsa Israel. Tidak ada yang ditutup-tutupi, saudara. Mau dia rakyat, dia pemimpin, dia imam atau raja, mau di bidang kenegaraan, mau di bidang keagamaan, mau yang kelihatan, yang tidak kelihatan, mau yang langsung, yang tidak langsung, mau yang dari dulu ataupun yang terbaru yang mereka sementara lakukan. Hosea sungguh-sungguh menunjukkan semuanya, saudara. Dan kurang jelas apalagi sampai kehidupan Hosea sendiri dipakai untuk menjadi gambaran untuk bangsa Israel, saudara. Seharusnya bangsa Israel ini bagaimana ya? Merasa kok tahu diri, sadar gitu, malu karena sudah berdosa kepada Tuhan, mereka meninggalkan Tuhan. Karena, saudara, Allah mengingat setiap kesalahan dan dosa mereka. Dan ini serius, saudara. Allah tidak lupa atau pura-pura lupa atau anggap enteng kesalahan dan dosa bangsa Israel. No, dia ingat. Gitu. Tolong ingat bahwa dia ingat. Gitu. Dan ini seharusnya membuat bangsa Israel untuk harus kembali, mendorong mereka untuk kembali kepada Tuhan. Karena mereka berdosa banyak sekali kepada Tuhan. Nah, tapi saudara, bukan cuma itu yang Allah ingat. Dan menurut saya ini bagian yang dalam dan manis sekali, saudara. Ayat yang ke-11. Dikatakan, Efraim dulu seekor anak lembu yang terlatih, yang suka mengirik, dan aku ini menyayangi tengkuknya yang elok. Saudara, Allah bukan hanya ingat setiap kesalahan dan dosa bangsa Israel, tapi dia juga ingat bahwa ia mengasihi bangsa Israel. Saudara, luar biasa kasih dan kesetiaan Allah ini, saudara. Dia ingat bahwa Israel dulu itu tidak begitu. Nah, mereka bagus, mereka terlatih, mereka suka mengirik, mereka baik begitu. Allah sendiri yang memilih mereka, Allah sendiri yang mengikat perjanjian dengan mereka, yang bawa mereka dan kasih mereka tanah perjanjian. Dan Allah ingat bahwa dia bilang bahwa
Israel adalah umat kepunyaannya. Gitu. Jadi saudara, bukankah ini luar biasa? Bukankah ini panggilan yang menguatkan, gitu, ada harapan bahwa Allah ingat perjanjiannya, Allah ingat kasih setianya, saudara, dan itu seharusnya mendorong bangsa Israel untuk kembali kepada Allah. Dan ini tidak berhenti sampai di sini saja, saudara. Alasan berikutnya kenapa bangsa Israel harus kembali kepada Allah ialah karena penghukuman akan segera datang. Penghukuman akan segera datang. Ayat yang ke-10 berkata begini, Aku telah datang untuk menghajar mereka. Aku telah datang. Nah, saudara, saya merasa ini seperti mama saya yang sudah berkali-kali panggil saya pulang, mulai pakai panggilan sayang sampai lengkap itu nama dipanggil. Terus karena saya tidak kembali-kembali, akhirnya mama saya datang dengan hukuman, gitu. Nah, lebih daripada mama, saudara, ini Tuhan sendiri yang datang dan Ia bilang, Aku telah datang untuk menghajar mereka. Oh, ini penghukuman yang besar, saudara. Dan bukan itu saja, dikatakan bangsa-bangsa akan berkumpul melawan mereka, gitu. Nah, ini bicara tentang nanti bangsa Israel akan diserang oleh Asyur, gitu. Dan kalau kita lihat selanjutnya di pasal ayat 13, mulai bagian B, oleh karena engkau telah mengandalkan diri pada keretamu dan pada banyaknya pahlawan-pahlawanmu, maka keriuhan perang akan timbul di antara bangsamu dan segala kubumu akan dihancurkan dan seterusnya. Penghukuman ini akan membuat mereka dihancurkan, gitu. Nah, dan apa yang bisa kita lihat adalah orang yang mereka andalkan atau hal-hal yang mereka andalkan itu akan berbalik menyerang mereka. Saudara, hati-hati dengan apa yang kita andalkan, gitu. Kalau itu bukan Tuhan, mungkin orang pikir, ya saya cukup kuat, saya bisa sendiri. Hati-hati. Penghukuman dari Tuhan itu luar biasa, saudara. Mereka diserang, mereka akan dihancurkan, semua yang jadi kebanggaan mereka itu akan dihancurkan, sampai mereka akan lihat tanah mereka sendiri itu akan diambil dari mereka, dikuasai musuh, sampai mereka sendiri akan dipaksa untuk keluar dari tanah mereka. Mereka akan menanggung malu, sama seperti khotbah kita minggu lalu, saudara. Dan mereka akan merasa sendiri, tersiksa, dibuang, ditinggalkan, gitu. Dan ini penghukuman, saudara. Rasanya tidak enak. Saudara, kita hari-hari ini bergumul dengan COVID-19 dan kita harus tinggal di rumah, orang harus diisolasi, harus sendiri, dan betapa orang merasa setengah mati karena harus dikurung, apalagi yang positif harus sendiri, perawatan sendiri, dan merasa sangat tidak nyaman, saudara. Dan penghukuman lebih daripada ini, saudara. Tapi saudara, yang saya lihat juga di sini yang luar biasa dari penghukuman ini, saudara, adalah bahkan Tuhan masih kasih tahu mereka, gitu. Berbalik sekarang karena penghukuman itu akan segera datang. Jadi maksudnya masih ada harapan, begitu. Jadi maksudnya kan kalau mau jahatnya dia datang saja, enggak usah bilang-bilang, langsung saja dibinasakan seperti itu. Tapi Tuhan malah datang dan kasih tahu kepada bangsa Israel melalui Nabi Hosea. Dan di ayat 15 kalau kita lihat ini seperti ada peringatan bahwa Tuhan benar-benar akan melakukannya, bahwa ini pasti akan terjadi hukuman yang mereka akan terima, ini tidak bisa dihindari, gitu. Nah, demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai kaum Israel, oleh karena dahsyatnya kejahatanmu. Dan ada beberapa Tuhan menyebut bangsa Israel ke kaum Israel, dia sebut Efraim, dia sebut apalagi Yehuda, pokoknya mau pakai nama yang bagaimana Tuhan sudah bilang dihukum. Nah, dan ini menuju kepada alasan yang terakhir, gitu. Mengapa si bangsa Israel harus kembali kepada Allah? Ialah karena masih ada kesempatan, masih ada
harapan untuk mereka. Ayat yang ke-12 dikatakan begini, menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Nah saudara, apa sih tujuan Allah kirim Hosea untuk beritakan kepada bangsa Israel mereka berdosa hebat sekali, mereka akan dihukum? Apakah hanya itu saja? Tidak saudara, tetapi Allah juga mau bilang bahwa masih ada harapan untuk kembali kepada Tuhan, masih ada harapan atau ada kesempatan untuk kembali kepada Allah. Dan ayat 12 ini jelas sekali menunjukkannya. Bagaimana mereka bisa kembali kepada Allah? Bekerja, menabur bagimu sesuai dengan keadilan, menuai, supaya mereka bisa menuai menurut kasih setia. Nah di sini saudara, Hosea pakai bahasa pertanian, dan ini pasti familiar dengan mereka dan bangsa Israel pasti mengerti ini saudara. Dan Hosea berkata, bukalah bagimu tanah baru. Apa maksudnya tanah baru? Saudara, tanah baru ini maksudnya seperti tanah itu harus dipersiapkan atau harus dikerjakan, karena tanah yang sudah tidak ditanami itu, yang sudah lama dibiarkan ditinggalkan, itu akan jadi keras, jadi tidak bisa benih langsung ditabur saja, tidak akan bertumbuh. Jadi tanah itu perlu terlebih dahulu dikerjakan, digemburkan, digemburkan supaya waktu benih itu ditaburkan itu dia akan bertumbuh. Gitu. Jadi apa maksudnya? Maksudnya bahwa Israel perlu mengerjakan tanah hati mereka. Begitu. Kenapa? Karena hati mereka keras. Gitu. 10 ayat 2 dikatakan hati mereka itu licik. Begitu. Jadi mereka perlu mengerjakan tanah hati mereka yang keras, gitu, supaya benih yang ditaburkan itu bisa bertumbuh, dan supaya mereka bisa mulai untuk menabur hal-hal yang baik, keadilan, gitu. Hal-hal yang benar, yang sesuai dengan hukum Tuhan. Dan memang saudara ya, hukum ini berlaku bahwa apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Tidak ada orang tanam pohon mangga dan ini pisang terbaik di dunia yang pernah ada akan hasilkan pisang. Tidak, tanam mangga ya mangga hasilnya, begitu. Jadi kalau menabur seperti 13 dikatakan menuai kecurangan, membajak kefasikan, buahnya apa? Kebohongan. Itu yang akan mereka alami. Tetapi Tuhan mengajak mereka, tabur kebaikan sekarang, tabur keadilan sekarang, supaya akan menuai kasih setia daripada Allah. Nah saudara, apa yang bisa kita lihat juga di sini saudara? Kembali kepada Allah itu mungkin berat, saudara kan harus bekerja. Dan ini pekerjaan yang berat, untuk mengerjakan tanah itu pekerjaan yang berat dan butuh waktu, karena dikatakan di sini sampai Ia datang. Jadi ada waktu yang harus tunggu sampai Tuhan datang. Butuh waktu untuk kembali, tetapi ini worth it, ini layak untuk dikerjakan, diperjuangkan, dibuat, karena Tuhan bilang sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Ada harapan. Dan Hosea mengingatkan bahwa bangsa Israel sudah waktunya untuk mencari Tuhan, gitu. Jadi ada penekanan, urgensi supaya mereka kembali, karena ini saatnya. Sekarang saatnya, belum terlambat untuk kembali, gitu. Ada jaminan, Dia akan datang. Berarti saudara, kalau mau kembali kepada Tuhan itu bukan tidak kembali. Kalau kita kembali kepada Tuhan, tidak akan pikir, kira-kira Tuhan akan terima saya atau tidak ya, atau mungkin Dia akan biarkan saya tinggal. Tidak saudara, ini jaminan bahwa kalau datang kepada Tuhan, Ia akan datang, gitu. Ia akan menghujani kamu dengan keadilan, gitu. Jadi mereka kalau kembali kepada Tuhan, Tuhan akan menerima mereka. Dan ini kasih Allah yang besar. Allah dengan kesetiaannya seperti
panggil umatnya untuk kembali kepadanya. Mereka tidak akan ditolak, mereka akan dihukum, akan diterima. Yes, mereka akan dihukum karena mereka telah berbuat dosa dan kesalahan, tetapi Allah tetap akan menerima mereka kalau mereka berbalik dari jalan mereka yang jahat itu. Nah, saudaraku, melanjutkan cerita saya di awal tadi. Jadi karena mama saya panggil saya tidak datang, saya tidak pulang. Akhirnya mama saya jemput saya dengan kayu di tangannya, terus saya dibawa pulang dan saya dihukum, yes, dan saya menangis, ya sakit tuh. Terus saya ingat saudara, papa saya bilang begini, ya kalau nih mau dipukul, kalau orang tua so panggil, badengar, gitu. Maksudnya kalau tidak mau dipukul, kalau orang tua sudah panggil satu kali, gitu ya, dengar. Ya, dari situ saudara, akhirnya saya belajar gitu. Kalau saya disuruh pulang, ya harus segera pulang gitu. Dan saya tahu bahwa di sini rumah saya bukan di rumah sebelah. Jadi saya harus kembali pulang ke rumah saya gitu. Dan saya tahu bahwa mereka orang tua saya, mereka melakukan itu untuk kebaikan saya. Nah, tahukah saudara, habis saya dipukul, saya dipeluk, saya disayang-sayang lagi, saya dikasih makan, terus dikasih tidur. Dan kembali seperti biasa. End of the story. Ya, nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita terapkan saat ini, saudara? Nah, saudara, kita hidup saat ini di masa kasih karunia oleh karena Yesus Kristus, dan kita sungguh-sungguh perlu bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Dia telah menanggung semua akibat dosa dan kesalahan kita. Jadi semua yang dulu sekarang yang nanti kita akan buat, semua dosa kita itu sudah ditanggung oleh sudah ditebus oleh Yesus. Kita tidak tanggung dosa kita sendiri, no, itu sudah selesai di salib begitu. Dan ini yang luar biasa, saudara. Ini yang luar biasa. Ketika kita percaya Yesus, Allah tidak ingat lagi kesalahan dan dosa kita. Ya, yang dia lihat apa? Yang dia lihat bahwa ada darah Yesus yang telah menebus kita, dan bahwa kita ini milik Tuhan. Dan itu berarti apa? Tidak ada seorang pun yang bisa merebut kita dari Tuhan. Namun saudara, kita tidak boleh lupa juga bahwa ada konsekuensi dari dosa yang kita buat. Dan Paulus bilang kepada jemaat di Galatia, jangan sesat ya. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai begitu. Dan benar saudara, perikop kita hari ini juga bilang begitu, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Jadi saudara, pertanyaannya bagi kita saat ini, engkau lagi tabur apa? Engkau lagi tabur apa sekarang? Dan saya kira panggilan untuk kita juga saat ini adalah kembali kepada Tuhan. Mungkin kita berbuat dosa atau buat kesalahan. Saya tidak tahu bagaimana keadaan kita saat ini. Kalau kita belum percaya Tuhan, ini saatnya. Datanglah kepada Tuhan. Engkau tidak akan menyesal. Mau tunggu apa lagi? Satu hal yang pasti adalah Tuhan Allah mau kita kembali kepadanya, mau menerima kita. Dan kalau kita sudah percaya Tuhan, tapi mungkin kita merasa, saya sudah berbuat dosa dan kesalahan, saya merasa saya jauh sekali dari Tuhan. Saudara, ini panggilan daripada Tuhan. Kembali kepadanya. Apalagi yang saudara tunggu? Jangan keraskan hatimu. Kembali kepada Tuhan. Kerjakan tanah hatimu, menabur kebaikan, menabur keadilan. Tunggu sampai Tuhan datang kepada kita. Karena sekarang kita masih punya kesempatan untuk menabur gitu. Kita masih punya kesempatan untuk menabur, untuk mengerjakan tanah kita, saudara. Jadi saudara, mari kita
tetap setia menabur. Mari kita tetap setia untuk mengerjakan tanah hati kita, tentunya dengan ya hal-hal kebaikan, keadilan, kasih setia, yang itu yang kita mau tabur dalam kehidupan kita, saudara. Untuk mengakhiri khotbah kita pagi ini, saya mau sharing satu hal terakhir untuk kita semua. Nah, saudara, saya sungguh percaya bahwa panggilan kita juga adalah untuk menabur di tanah orang lain. Maksudnya begini, saudara, kita menolong atau maksud kita mengabarkan tentang kasih setia Allah itu kepada orang lain, saudara. Saudara, saya bersemangat sekali dengan apa yang ya kita semua lakukan ya, dengan Barombong Damai, tim Barombong Damai, dengan SMK, dengan Bimbel. Ya saudara, kita tahu bahwa one day, satu kali kita akan menuai apa yang kita tabur, saudara. Dan dalam situasi sekarang dengan pergumulan kita dengan COVID-19, saudara, saya bersyukur dengan apa yang kampus sementara kerjakan. Saya kampus ikut membantu warga sekitar yang terkena dampak COVID-19. Ada mahasiswa yang jahit masker sendiri untuk dibagikan dan membagikan sembako. Memang kita tidak bisa bantu banyak, tapi kita bisa lakukan apa saja dengan sesuai dengan kemampuan kita untuk menolong mereka, saudara. Dan waktu kami pergi itu sangat jelas, saudara, mereka membutuhkan bantuan, saudara. Dan saya kira, saudara, kita semua juga kita bergumul dan kita berdoa supaya COVID-19 ini segera berakhir, ya. Dan saya sadar satu hal ini, saudara, bahwa kita punya keistimewaan. Maksudnya kita punya Tuhan yang datang kepada kita punya Tuhan yang akan dengar kita waktu kita berdoa. Kita punya keyakinan dan kita punya pengharapan bahwa ya Tuhan dengar doa kita gitu. Tapi bagaimana dengan mereka? Ya, mereka berdoa juga gitu, tapi mereka berdoa kepada Tuhan yang salah gitu. Mereka berdoa kepada orang yang tidak akan bisa membantu mereka gitu. Siapa yang mau dengar mereka gitu? Siapa yang mau tolong mereka? Siapa yang mau kasih tahu kepada mereka tentang ya ada Allah yang mengasihi kita dengan luar biasa, ada Allah yang mau kita kembali kepadanya gitu. Saudaraku, ini saatnya untuk kita menabur. Ini saatnya untuk kita menabur. Biarkan firman Tuhan ini boleh menguatkan kita semua. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk karya Tuhan yang besar di atas kayu salib yang boleh menebus kami semua dari dosa dan kesalahan kami. Dan kami bersyukur bahwa karena di dalam Yesus kami punya kehidupan yang baru, kami ada jaminan, kami ada pengharapan bahwa sekalipun situasi saat ini sulit, tetapi kami punya Tuhan yang mengerti keadaan kami, yang mengerti situasi kami dan siap untuk menolong kami dan selalu tunggu untuk kami kembali kepada Tuhan. Dan ya Tuhan, dalam kehidupan kami Engkau tahu setiap kami, Tuhan, apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan. Tuhan, kami mau berdoa supaya kiranya Tuhan ampuni kami dari semua dosa dan kesalahan yang kami lakukan, Tuhan. Dan tolong mampukan kami ya Tuhan dalam kehidupan kami supaya kami boleh menabur kebaikan, menabur keadilan, menabur hal yang benar yang sesuai dengan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Mampukan kami juga Tuhan supaya kami boleh jadi saksi, kami boleh jadi berkat, boleh menunjukkan Engkau kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami ya Tuhan. Dan terima kasih karena kami tahu Engkau menerima kami apa adanya ya Tuhan. Dan biar kiranya firman Tuhan di pagi hari ini Tuhan boleh menguatkan kami dalam kami mengikuti Tuhan sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya.
Selamat hari Minggu, Jemaat Damai.